Allah masih bisa kita mendapatkan, yaitu percikan-percikan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita konsisten agar kita ini mempunyai modal biar kita ini selamat di dunia. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu cuma dua, ada fardu, ada nawafil. Dan fardu ini adalah ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah modal. Dan nawafil ini adalah ribih. Ribih itu adalah keuntungan. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud ini contoh seperti antum ini mau berbisnis atau mau membuka usaha yang besar, contoh membuat hotel, mau buat kontrakan, atau mau jual mobil, atau mau yang lain-lain. Itu butuh yang namanya modal yang besar. Begitu pula al-fard. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, modalnya amal saleh, mengerjakan fardu. Yang wajib-wajib seperti apa? Salat, puasa, zakat, dan yang lain-lain. Ini adalah modal kita agar kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat. Tapi apa yang dimaksud nawafil? Keuntungan adalah ribih. Ribih ini adalah keuntungan. Jadi ente pengen jualan, berbisnis, emang mau balik modal bang? Mau keuntungan. Ente jual mobil, beli mobil 15 juta, atau dijual lagi 15 juta, balik modal loh. Nggak dapat keuntungannya. Mau nggak mau pakai otak. Apa pakai otaknya? Jual 20 juta. Biar untung apa? Biar untung 5 juta. Dan ribih ini adalah keuntungan apa? Nawafil, sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Seperti yang kita tahu, mengerjakan sunnah-sunnah sholat, mengerjakan seperti yang tadi disebutkan apa? Sedekah. Ini semua adalah nawafil. Keuntungan-keuntungan yang akan membawa kita ini memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Atau bisa selamat, tapi kita ini pengen dekat sama Nabi. Betul. Pengen di surga nanti kumpulan Nabi. Pengen mempunyai surga yang megah, mempunyai istana yang luar biasa, mempunyai bidadari yang banyak, mempunyai kenikmatan surganya yang lain yang banyak. Dengan apa? Dengan mengerjakan nawafil, keuntungan. Agar kita ini bisa menikmatinya setelah nanti di surga. Begitu. Imam Ghazali menjelaskan dua, yaitu apa? Ada fardu, ada nawafil. Kalau fardu ini adalah modal kita kalau kita pengen selamat dunia. Dan nawafil ini adalah ribih, keuntungan kita agar kita ini bisa menikmati surga yang kita inginkan. Sudah dijelaskan hadirin. Jadi di dalam hadis qudsi yang diterangkan oleh Rasulullah, yang mana hadis qudsi ini adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya Rasulullah, melainkan lewat Rasulullah. Di dalam hadis qudsi ini yang sangat panjang menjelaskan keistimewaan orang-orang yang mana ini mereka
dia udah mengerjakan yang fardu, akan tetapi ini orang hamba ini berusaha dia ini semaksimal mungkin itu melakukan nawafil sehingga Allah cinta kepadanya. Kata Allah, ente ini udah cukup hambaku, ente udah mengerjakan yang namanya fardu, udah mengerjakan yang udah diwajibkan, udah perintahin ente sholat, ente puasa, ente apa lagi, ente zakat, ente haji, kalau ente mampu, ente haji, udah. Wala yazalu an yataqarraba ilayhi bin nawafil hatta uhibba. Akan tetapi ini hamba nggak puas sama namanya fardu. Dia berusaha mendekatkan kepadaku dengan cara apa? Dia mengerjakan nawafil, pekerjaan-pekerjaan yang sunnah yang aku tidak perintahkan kepada dia, akan tetapi perilaku itu adalah yang membuat aku cinta kepada. Hatta uhibba, sampainya hamba tersebut cinta kepada. Kayak ente kerja di suatu perusahaan yang besar, bosnya nyuruh, Fulan, tolong kerjain apa yang Anda suruh, karena dia bosnya. Akhirnya dia kerja apa yang disuruh bos. Tapi ini apa namanya, karyawannya, dia tetap habis ngerjain yang sudah diperintahkan bosnya, dia lembur. Bahasa kata itu udah ngerjain apa yang disuruh bosnya, dia kerjain apa yang ingin dilakukan bosnya lagi. Contoh, dia ngerjain pekerjaan berikutnya. Itu udah ngerjain apa yang disuruh bosnya, dia kerjain apa yang ingin dilakukan bosnya lagi. Contoh, dia ngerjain pekerjaan berikutnya. Sampai di bosnya takjub, "Wow, ini si Fulan keren. Anak udah nyuruh dia ini, habis kelarin yang ini, terus dia kelarin yang lain. Tanpa disuruh, tanpa diwajibkan, tapi harus ngerjain yang disuruh dulu sebelum mengerjain sesuatu yang belum disuruh, yang nggak diwajibkan. Sampai di bosnya girang, bahagia sama nih hamba, sama nih karyawan. Apa? Gara-gara dia ini semangat untuk bekerja, dia dikasih yang namanya jabatan yang lebih tinggi lagi, naik jabatan, atau enggak ditambahin lebih makin banyak, dan yang lain-lain. Begitu pula dia kepada Allah udah memerintahkan ente sholat, ente puasa, ente zakat, ente haji yang tidak mampu, tapi ente belum cukup apa yang anu suruh, ente ngerjain sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wala yazalu an yataqarraba ilayhi bin nawafil hatta uhibba. Sampai nih hamba anak cinta namanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hamba tersebut kelebihan-kelebihan, yang mana pendengaran dia adalah pendengarannya Allah, matanya dia adalah matanya Allah, gerak-gerik dia adalah gerak-geriknya Allah. Ini adalah yang dimiliki oleh aulia, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Seperti kisahnya Sayyidina Umar. Ini sebenarnya dalil bagi orang-orang yang ngatain bahwasannya khurafat. Oh, kalau lain khurafat, dia membenci namanya waliullah. Dia nggak yakinin bahwasannya waliullah ini adalah kekasihnya Allah. Ini adalah dalilnya. Ini dalil. Nanti baca namanya. Kalau ente senggeng itu baca itu di hadis di Arba'un Nawawi ada yang baca. Ini dalilnya buat orang-orang yang itu mengkhurafatkan itu karamah para
pemberiannya dari Allah. Lanjut, dikisahkan pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi khutbah. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, sampai pada pertengahan Sayyidina Umar diberikan kelebihan oleh Allah melihat ada suatu kaum muslimin lagi dijebak sama kaum Persia. Karena kaum muslimin lagi dikejar-kejar sama kaum Persia, akhirnya Sayyidina Umar melihat hal tersebut, nyuruh, ya Sa'al Jabal, wahai kaum muslimin, ente pergi ke gunung, ente kalau ke bawah nanti kena jebakan, yang ada ente mati. Padahal posisi Sayyidina Umar lagi di Madinah, sedangkan yang itu adalah lagi peperangan. Ketika itu kaum muslimin yang berada di gunung tersebut mendengar kalahnya Sayyidina Umar, langsung pergi ke gunung. Sayyidina Umar mau nyuruh anak ke gunung, akhirnya dia melihat apa? Itu ada jebakan-jebakan yang udah dibuat sama pasukan Persia. Akhirnya kaum muslimin ini selamat. Ini berkahnya, yaitu berkatnya Sayyidina Umar yang udah ngasih. Ini baru tanda bukti hadirin. Matanya dia adalah mata Allah, pendengaran dia adalah pendengaran Allah. Maka dari itu hadirin, kata Imam Ghazali, kalau ente nggak mampu dengan hal tersebut, wajib Allah bagi waktu. Sebelumnya itu walantasilah, sebelumnya itu ente nggak bakal sampai dengan derajat tersebut kecuali ente ini mempunyai hati yang hanya Allah dan Rasul. Dan kita ini nggak mungkin yang sedang ini susah, hati bersih susah, dikit-dikit gosipin orang, dikit-dikit punya hati kotor, dikit-dikit mencela orang, dan ini semua susah. Kalau bisa, dan kata Imam Ghazali mengatakan di akhir zaman ini cukup bagi kita ini, yaitu untuk membagi waktu kita, waktunya main, waktunya nongkrong, waktunya apa lagi, ngumpul sama keluarga, waktunya dia ngaji, waktunya dia sholat, waktunya dia apa lagi, dia sholawat. Jangan tongkrongan itu ditinggalin dia sholat, dan ini salah. Dan banyak, nanti haram, yang ini suka ini haram, yang ini haram. Yang bikin haram itu ente, gara-gara dia ente ninggalin sholat, gara-gara apa lagi, nongkrong ente ninggalin lagi ente, gara-gara ente seneng-seneng sama pacar ente ninggalin ente tinggalin keluarga ente. Ini yang bikin rusak. Maka dari itu hadirin, Allah mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini sehat, dan nikmat sehat ini adalah nikmat yang sempurna hadirin. Coba kita lihat di bawah kita. Ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak punya tanah, ada yang punya kekurangan lainnya, dan ada yang lebih nikmat lagi, nikmat Islam. Masih banyak yang belum dapat hidayah, dan hidayah ini adalah suatu kenikmatan dari Allah yang sempurna.
yang nggak dimiliki sama semuanya, khususnya kecuali yaitu umatnya Rasulullah. Dia punya kepahaman dia akan Tuhan. Dia punya kepahaman, punya kecintaan sama Tuhan. Dia punya kepahaman dan kecintaan sama Nabi. Dia punya kepahaman dan kecintaan kepada keluarga Nabi. Dia punya kecintaan dan kepahaman kepada para aulia Allah. Dan ini tidak banyak dari semua manusia, orang-orang yang itu khawatir cuma yang dipilih oleh Allah. Maka dari itu hadirin kata Imam Ghazali, benar-benar kita itu bagi waktu, jangan buang-buang waktu. Yang kata Ustaz Nur aja, Cina aja pikir tahu tempatnya dia bakal dibawa, tapi caranya salah. Maka dari itu hadirin kata Imam Ghazali, benar-benar kita itu bagi waktu, jangan buang-buang waktu. Yang kata Ustaz Nur aja, Cina aja pikir tahu tempatnya dia bakal dibawa, tapi caranya salah. Dikira di emas bisa dibawa gitu, dikira yang lain bisa dibawa. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah yang dibawa apa? Amal-amal soleh, amal-amal soleh. Dia yang menerangi ukuran kita. Amal soleh kita yang membahagiakan kita. Amal soleh kita yang membawa keselamatan bagi kita. Maka dari itu hadirin, pesan saya ini adalah nasihat buat saya dan nasihat buat antum semua, yaitu gunakan waktu sebaik-baiknya dan perbanyaklah terus beramal soleh. Jangan sampai kita menyesal nanti kelak kalau kita sudah dipanggil oleh Allah. Mari sama-sama kita minta ampun dengan kerjaan yang Allah. Ya